abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Yang kami muliakan dan takzim, Bapak Wakil Surya PCNU Kabupaten Lombok Barat Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hardiatullah MPD, Pembina Ridalul Ansor Kabupaten Lombok Barat, sekaligus Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Beru. Ini oleh Haji Nur Said SH, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Lombok Barat. Yang kami muliakan dan hormati jajaran Rois Suryah, pengurus Majelis Wakil Cabang. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin ila Darussalam, Al-Ustaz Haji Agus Mulyadi Eskomdu. Yang kami hormati Ketua Ridalul Ansor Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Barat, Ustaz Suhaidi SAP. Beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner yang telah membawa perubahan, berkorban jiwa dan raga, waktu dan pikiran demi tegaknya agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka sebagai bentuk mahabbah umat yang beriman, marilah kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahad 12 Februari 2023 yang
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita sama-sama ta'zimi dan muliakan Wakil Roy Surya PCNU Kabupaten Lombok Barat, Bapak Tuan Guru Haji Hadiatullah MPD, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Bumi, yang kita sama-sama ta'zimi dan muliakan Wakil PCNU Kabupaten Lombok Barat, Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Nur Said, yang kita sama-sama muliakan dan ta'zimi Bapak Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lombok Barat, yang kita sama-sama ta'zimi dan muliakan Ketua Yayasan Sabilal Muhtadin Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Agus Mulyadi SKOMI, yang saya hormati dan muliakan Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kades Giri Sasak, Bapak-bapak Kadus, yang saya hormati seluruh keluarga besar Rijalul Ansor Kabupaten Lombok Barat, mobil khusus Ketua Rijalul Ansor Al-Ustadz Suhaili, yang saya hormati dan muliakan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari yang sangat berbahagia ini, dan seluruh tamu undangan
yang tidak bisa sebut satu persatu. Pada pagi hari ini, sebelum muassis pendiri Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah beliau, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berdoa untuk seluruh jamaah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa juga semoga ma'had ini menjadi ma'had yang besar, yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Yang sama-sama kita muliakan Rekan Daul Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hardiyatullah Ridwan MPD, Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bumi, sekaligus Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan setiap langkah kaki beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati Rais Suriah PCNU Kabupaten Lombok Barat atau yang mewakili Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten atau yang mewakili pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Kuripan, beliau yang terhormat Bapak Tuan Guru Sahibuddin SHI-MH, yang saya hormati Saudara Ketua Jalul Ansor Kabupaten Lombok Barat Ustaz Suhaili, Bapak Kapolsek, Babin Kamtipmas, Babinsa, yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Giri Sasak, Bapak Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita awali kesempatan pagi menjelang siang hari ini sebelum kita simak bersama pengajian umum atau tabligh akbar yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bapak Mukarram. Mari sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama dalam momentum syukur kita bahwa Nahdlatul Ulama sudah sampai berumur 100 tahun. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sejenak kita mengucapkan kalimat thayyibah, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat salam mari kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengkondusifkan keadaan walaupun dalam keadaan panas panas dunia tertahan daripada tahan panas akhirat, dan pun tahan. Maka jamaah sekalian rahimahullah,
kita bersabar sejenak walaupun cuaca agak panas, dan kita sebelum mengakhirkan kami secara pribadi yang menyampaikan sambutan atas nama yayasan, kita hiasi majelis ini dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita sholawat bersama. Mohon untuk tim hadrah untuk mengakhiri mendampingi sholawat syairnya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terhadi bahkan sambaku, beban mantang bahkan jelojo, menengaji baju-baju kenaan anak orang. Salamullah salamullah ala Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kandungan tengari lupa kisberagi bawan, senantiasa memberikan keikhlasan pada hati kita semua untuk sejenak berkhidmat di acara ini, karena tasyakur satu abad Nahdlatul Ulama, khususnya di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin Darussalam, kita akan rangkai dengan tabligh akbar yang langsung disampaikan oleh Bapak Mudir Pondok Pesantren Darussalam Berni, beliau yang mulia Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hardatullah Ridwan MPD. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, atas nama yayasan pula kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dari awal acara sampai berakhir ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari penyediaan tempat dan lain sebagainya, karena inilah kemampuan kami selaku tuan rumah, dan atas nama yayasan lagi sekali kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin Darussalam merupakan salah satu bukti karomah dari guru kita mursyid Al-Maqurlah Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ridwanullah At-Tauhid. Karena dulu sebelum Madrasah Diniyah Rawdatul Atfal niki kita dirikan bersama dengan masyarakat, yang 3 kali dibahasakan oleh beliau, dan kita yang selalu sampaikan ke jamaah supaya kita sama-sama membangun pondok ini, membesarkan pondok ini. Kita sama-sama berikhtiar menyampaikan hajat daripada guru kita Al-Maqurlah. Dan yang ingat pada saat peletakan batu pertama, saat itu beliau Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Bajang juga hadir memberikan pengajian kepada jamaah sekalian, sehingga restu beliau guru kita Al-Maqurlah Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah Tauhidi, sampai beliau menukil kitab nazam untuk dijajari yang perlu sani saatnya diliki. Beliau namakan dengan nama Rawdatul Atfal. Luluh sami jamaah searah di Lendang Segi dan sekitarnya desa Girisasa. Bahkan beliau mendoakan yang peluluh. Dalam bait syairnya beliau mengatakan, la siyamal insanu fi Lendang Segi yu'awinuna fi utinatul ma'hadi. Semoga masyarakat yang ada di desa Lendang Segi yu'awinuna fi utinatul ma'hadi, terus saling tolong-menolong dalam membangun ma'had. Padahal pada saat ini belum ada pondok, tapi beliau sudah sebut pondok, beliau sudah sebut madrasah. Itulah sebabnya tadi dia menyampaikan keberadaan Sabilal Muhtadin Darussalam ini merupakan salah satu bukti karomah daripada guru maksud kita Al-Maqurlah Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ridwanullah At-Tauhid. Bahkan lanjut dalam bait syairnya beliau mengatakan, madrasatin qad sumiyat birrawdati ja'alaha Allahu mahallal barakati.
madrasah niki beliau namakan dengan Raudhah, salah satu kebun. Maka sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah, sabda Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farfa'u. Apabila tiang bersami ini melewati satu kebun surga, farfa'u, maka berhentilah, ambillah buah-buahan yang ada di dalam kebun surga tersebut. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilmi wa majalisul zikri. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, beliau namakan dengan nama Allah. Lalu kemudian mendoakan dulu sami, ja'alahallahu mahallal barakati. Semoga tempat ini, pondok ini, masyarakat tempat berdirinya pondok ini, semua masyarakat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan menghormati Rais Suriah PCN Kabupaten Lombok Barat, yakni Bapak Tuan Guru Hadiatullah Arif Wali Kuduri. Beliau adalah pembina Rijalul Ansor Kabupaten Lombok Barat. Beliau yang selalu membimbing kami di Ansor, tentunya Bapak Ibu. Kontribusi beliau untuk PCNU Kabupaten Lombok Barat sangat besar. Terima kasih anak-anak. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Lombok Barat, atau yang diwakili oleh Wakil Ketua Tanfiziah yakni Haji Nur Said. Terima kasih Bapak. Yang kami muliakan Sekretaris PCNU Kabupaten Lombok Barat, atau yang mewakili, beliau lagi sibuk tidak bisa datang, Bapak Tuan Guru Ali Masuk. Yang kami hormati dan muliakan jajaran Rais Suriah MWCNU Kecamatan Kuripan. Tentunya Bapak Ibu, kenapa kami mulai daripada PCNU? Karena kita memuliakan ulama sebelum ke umarok. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Tanfiziah MWCNU Kecamatan Kuripan, Kakanda Tuan Guru Haji Sohibuddin. Terima kasih, beliau sudah datang ke tempat ini. Yang kami muliakan dan hormati Ketua Ranting NU Desa Giri Sasak, tentunya ya, yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama tiap perlu kami muliakan Bapak Mukarramun, Al-Mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT. Yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Barat, yang alhamdulillah diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Haji Nur Said. Namun beliau bicara tetap merasa panjang tidak, lalu tetap begitu. Yang kami hormati Pak Mukarram Tuan Guru Haji Sahabuddin, Ketua RWC Kecamatan Kuripan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin Darussalam dan keluarga besar dari yayasan. Mudah-mudahan
selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ketua Rijalul Ansor dan semua jamaah hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat sempat sehingga kita bisa berkumpul berwajah untuk kita sama-sama mengadakan kegiatan dalam rangka tasyakur atas terselenggaranya 1 abad 100 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dan doa-doa kita, khusus kepada semua pendiri, semua orang-orang yang telah membangun Nahdlatul Ulama ini, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kali mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita bisa bersama berjumpa beliau tentunya di surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini mungkin sekitar selaya atau 30 menit kurang lebih kami akan menyampaikan kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW atau para ulama-ulama. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah pernah menyampaikan, malam ya'rif qadra ni'am biwijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Banyak orang yang tidak mengetahui akan nilai suatu nikmat ketika nikmat itu ada pada dirinya, dan baru dia sadar betapa berharga bernilai suatu nikmat ketika nikmat itu hilang darinya. Buat berita betapa mahal seorang nikmat sehat lemun wah datang saat sakit. Buat berita berharga nilai suatu barang ketika barang itu hilang. Buat berita berharga mahal seorang nikmat itu lemun wah seorang datang kematian. Jutaan manusia saat mati saat ini, bapak ibu, mereka dalam keadaan menyesal, ingin kembali ke pondok dunia. Tidak mangkana dengan ahli maksiat, apalagi dengan kafir. Bahkan orang yang taat, orang yang soleh pun saat ini di alam barzah mereka menyesal dan ingin kembali ke dunia. Ya angkat nyesal pada hari soleh, angkat nyesal pada hari taat, rajin beribadah. Ketika ada orang yang soleh, rajin melakukan ketaatan berantang sembahyang puasa, nyesel angkat dek super pecu lain padahal pecu. Saat itu pilih dunia, rajin bersedekah, lalu nyampe alam barzah nyesel angkat dek pihan harta kebaik, tetap nyesel. Apalagi ahli maksiat, apalagi dengan kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairallahi kunna na'mal. Nenek gaji tulaga hidup dunia ini dengan saat mati. Angkepin tulag hidup dunia, dia kebajuh gawe ibadah, sedih kuah gawe lain. Allah sampaikan awalam amirkum ma yatazakkaru fi man tazakkar. Bukankah aku sudah berikan engkau umur yang cukup 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, sampai 20 tahun, lalu masih baik cengi-cengi, masih baik gawe kata-kata. Wajah aku munazir ukirim seorang mubalik, dai, tuan guru, ustaz, macam istilah, lalu dia memandai seorang terima nasihat. Fazuku maka rasakanlah, lalu Allah benar rasakanlah. Ida betul apa itu? Dengan telek dunia terkena mainan ke masih tamat di dunia. Lalu menilai akhirat Allah kena pasu rasa itu lah dunia itu ending tu. Maka mudah-mudahan dengan asbab perkumpulan ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ulama sufi untuk melatih rasa syukurnya kepada Allah, dia pergi ke 3 tempat. Saat pertama lalu ke penjara. Ada yang tahu idam dengan nikmat bebas. Lalu di penjara jauh silap.
Lemon terlalu jauh balik Bapak Haji Nur Said di Iting Langgam, Kabupaten Iting Langgam. Lewatin di sebelah kiri lah penjara ni. Ruang tembok ketinggal, bunyi tinggal bel atas di bulat, hantar dengan lalu kabur. Seandainya pun jak buntai ke kantor putri mati wani. Inilah ruang nikmat searan bebas beli dunia ni membeli teman kita boleh penjara. Dia tak terlih. Kedua, lalu pergi jauh rumah sakit untuk mengetahui betapa mahal searah nikmat sehat. Kedua, lalu jauh kubur. Ada yang tahu idah betapa berharga searah nikmat itu. Dan alhamdulillah saat ini lengkap yang perluasan ibadah berdua nikmat bebas membela itu. Kedua, alhamdulillah sehat umur hadir. Nah, kedua alhamdulillah masih kita diberikan itu oleh Allah SWT. Saking sayangnya Allah kepada kita, ada 4 tahapan Allah mengajak kita hadir terbaik tinggalan dunia ini dalam keadaan sholat. Allah sayang kepada kita, Bapak Ibu. Pertama, cara Allah niki mengajak kita. Tertanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dengan beriman belum miliar keluar manusia di dunia niki lalu dengan beriman tak tundang silsilah. Kira dengan beriman kurang lebih 2 miliar yang perlu kami termasuk dipanggil oleh dengan beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan perniagaan bisnis yang sangat menguntungkan? Lah ketengah bisnis di sisi Allah Subhanahu. Nabirun bentuk perniagaan yang Allah tawarkan, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT, engkau berjuang berjihad di jalan Allah dengan harta benda atau dengan tenaga, dan itu adalah perjuangan yang lebih baik bagi kalian. Sampai pegawai sabar niki perniagaan niki nabi yang Allah berikan bonus ganjaran, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa dan pendosa. Para mendengar dosa semakin hadir arak dosa insyaallah tak ampuni. Oleh kelangan ajaran ini insyaallah telah dosa. Inilah bonus yang Allah beri. Nabi anda wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jatah maksud dengan Allah Subhanahu. Niki tawaran Allah. Lagu mulai datang, luwe mulai lagu dia milik kamu. Coba sih. Lagu manusia datang nawari. Bapak main ketanya bisnis modal 1 juta sebulan mama bilang takkan dia kepek 1 juta satu beli jika jatuh keuntungan dalam jangka sebulan. Allah sampaikan tawarkan bisnis ini lebih duit di malam. Saking sayangnya Allah kepada kita, ternyata lewat tawaran di mempan. Cara saat kedua Allah gunakan jangan tersinggah harta benda. Seandainya bapak ibu-ibu punya harta benda, butuh kedua berimpah. Seandainya punya tenaga kekuatan kedua tegawai ibadah, dia tersinggah tenaga terdiri, tersinggah harta benda terdiri sisi Allah, bunjak terlipat gandaan dengan lipatan ganda. Ambil dalil dalam surah Al-Baqarah 245. Man zalladzi yuqridu Allah qardan hasanah fa yudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang meminjamkan harta benda di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan. 1000 sumbang dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Seandainya pegawai ibadah, apalagi mudah-mudahan kena sifat lalu haji lalu umrah, seandainya sembahyang subuh di Masjidil Haram dilipat gandaan di sisi doang menjadi 100.000 kali sembahyang subuh. Seandainya sembahyang subuh diberikan ibarat sembahyang subuh dari ledang sedini itu seumur sakat itu perlu tahu. Ini dibuat gambaran terlipat gandaan silsilah. Lalu keadaan itu benak-benak doang isi dengan sak luik mau gaji luik mau kepek. Cristiano Ronaldo tak ibu bawa pindah dari pemain bal ke grup negara Liga Saudi Arabia. Setahun mau kepek gaji 3,3 triliun.
hitungan sejelus 9,3 miliar. Sejelus gaji ini siwa miliar. Siwa miliar ini ke membeli cendol ya banjir malah nak sedih. Banget. Padahal Allah lewat lisan baginda Rasulullah SAW sampaikan, tidak banyak isi gaji dengan ini. Sekadar sembahyang 2 rakaat fajar sedek subuh qobliyah 2 rakaat. Nabi yang Allah berikan dunia dan seisinya. Nabi isi dunia dan seisinya. Pemerintah itu biru, pemerintah itu tersebut. Dunia dan seisinya pasti tidak mau sekadar 2 rakaat fajar. Inilah 2 bentuk lipatan-lipatan yang Allah berikan pokok pemilik agama. Nah ternyata lewat terpinjam ni kiri mempang. Coba datang manusia, mohon maaf, aku singgah sepeda, lewat ganti isi mobil, jangan atau singgah apa? Jadi manusia, tapi Allah memberikan pinjaman di teman baik leh. Tapi Allah tidak berhenti di situ, saking sayangnya Allah. Jangan terbayar jauh. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dalam surah At-Taubah surah 11. Saya berinfak, saya gawe kebaikan, jangan terbeli sisi Allah. Apa saja terbaik? Surga. Nabi kenal surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Sesuatu keindahan ketika kita melihat sesuatu yang indah, itulah bukan surga. Sesuatu yang tidak pernah terdengar keindahannya oleh telinga, itulah surga. Tak baik parang lontai jogon sasa, wah indah pemandangan. Saya cari pemandangan surga dia. Telik kedari ingas lewat putih bersih body. Bapak nyuruh saya berita Spanyol misalnya. Buya itu iya rupiah dari surga. Ini kita buat bandingan. Iya jatuh mau lemak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketawari dia mempan. Sekedua tersinggah cara dan jangan terbayar di surga sisi tolong dia mampat. Ia pun kedua jurus terakhir sisi tolong dipaksa yang perlu. Nabi dalil dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaqtu minas sholihin. Berinfaklah sebulan nafkah harta benda. Ini perintah. Cara perintah ini terpaksa jadi sebelum datang searah kematian. Lemunah datang kematian, maka mereka akan berkata, ya Allah tak mati hidup. Kesempatan mana-mana semenit, 2 menit, sejam, sejauh. Ada yang kepecu gawe ibadah, ada yang kepecu bersedekah, ada yang kejari dengan sok sholat. Ia pemilik meniti. Nah terpaksa ibadah bapak ibu-ibu. Lemun dipaksa diri jadi ngapa itu mustahil jadi ngapa itu. Dikembang guru-guru kita para ulama, salah satunya guru kita almarhum pun sampai jadi ulama belik jadi waliullah, dipaksa diri dilawan hawa nafsu, dilawan sifat malas. Lemun turuti malas, turuti main eduk lolos di tengah batu. Mohon maaf ini saking penting ilmu ini pas bimbing umroh jamaah terobi. Searah kedua lisan, seketelu anggota awak. Ate yang promo sami niki terpemulia di sisi Allah lantaran dalam ate teniki ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ate teniki pun sholat lantaran dinarak penyakit hati. Penyakit hati paling bahaya tersebut dalam kitab Tombiul Ghafirin Ummahatul Khotoya Salasa. Induk dari segala penyakit kemaksiatan, kejahatan ini arah telu sumbernya arah dalam hati. Besok telu niki pertama al-kibru sombong, kedua al-hirsu rakus, ketelu al-hasadu dengki. Berbicara seandainya dan perlu sami makin arah boleh sifat sombong, berbicara doa. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lemun terberdeka jelima dengan anggap diri terlebih hina. 5 orang ini lebih sok-sok. Seandainya terberdaya kaca dengan lebih tua umurnya dari kita, anggap dia sholat kita lebih lebih. Bisa jadi umurnya to'an, loian amal sok-sok. Berarti dia lebih sholat. Kedua, seandainya terberdaya kaca dengan sekolah umur, tetap anggap dia lebih baik dari kita. Itu
karena umur dia kodean bisa jadi dosa miskin dia. Berarti dia lebih sok-sok. Seketelu seandainya kemudian ganjil dengan alim saluan ilmu, anggap dia lebih baik dari kita. Ikembe karena ketika dia beramal atas dasar ilmu, berarti lebih mudah Allah terima amal soleh. Sekeempat seandainya kemudian ganjil dengan bodoh, tetap anggap dia lebih baik. Ikembe karena ketika dia melakukan kesalahan atas dasar kebodohan, bisa jadi tidak parang dosa di sisi Allah. Beda dengan tiap perumusan bisa tahu hukum ni haram, lalu masih tegak berarti jauh lebih sholat dengan hukum. Nah, saat kelima, saat terakhir, seandainya berdaya dengan ahli maksiat, anggap dia lebih baik. Coba ni kirun didikan si Abdul Qadir jalan. Berdaya gajah dengan ahli maksiat, bahkan dengan kafir, tetap anggap dia lebih baik. Nabi sebab karena kita tidak tahu akhir hayat atau mati sholat atau bisa jadi seanggap telengi ahli maksiat bu akhir hayat ia tobat terima di sisi Allah. Nah bukan perlu sami sak baju ibadah anggap diri terpaling luwih amal bu sombong bu akhir hayat terbalikan di sisi Allah bu kita malah meninggal surga. Ayo bu perlu jaga hati karena penyakit. Saat kedua lisan, jaga lisan. Berbicara jaga lisan. Dalam kitab Tabiul Ghafilin sila amalan pitu kalimat zikir. Yang pertama sebelum kepegawian baca Bismillahirrahmanirrahim. Saat kedua setelah kepegawian baca Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya dan pelunggu sami melakukan kesalahan baca Astagfirullahaladzim. Seandainya dan pelunggu sami mau musibah baca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya dan pelunggu sami berdua cita-cita harapan dan sebagainya pun dia tercapai baca kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Seandainya dan pelunggu sami berjanji baca insya Allah. Dan saat terakhir kepitu kalimat zikir paling utama nilai yakni kalimat la ilaha illallah. Saya baca Allah di ayat-ayat alatul masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saat terakhir saat ketelu yakni al-jawari anggota awak seharus tepat sholat terisi-isi amal soleh. Nabi ini anggota tubuh lengan ujung kepala sampai ujung kaki. Mudah-mudahan ya dengan sebab perkumpulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki ada sholat saat telu baru ini ada sholat saat kedua lisan sholat saat ketelu anggota tubuh tersolat sehingga ketika kita nyampe di negeri akhirat mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan nepi sak gawe selama hidup di bawah dunia ini. Nah ini pas terlalu dasar ini inti doa lemun tergambaran terjabaran terluasan terjelasan mari agak mohon ini gitu. Nah ini luar biasa loh nyampe panas segala macam lalu tetap inti sabar ibu ini ikhlas insya Allah terbalas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah 26 jalur belum sampai kota Madinah. Lemut cerminan kiri kanan kering kerontang panas luar biasa. Langan Mekah Jeddah ke Madinah butuh waktu 6 jam kedupis lu masih dengan mengeluh mutak unggah sesak ya unggah jantung segala macam. Tapi baginda Rasulullah SAW luar biasa sabar ikhlas kepada Allah SWT. Nikmat ketika beliau hijrah pertama ke negeri Taif, apakah beliau disambut dengan karpet merah? Ternyata beliau dilempar dengan batu berdarah beliau sampai malaikat Jibril berkata, todong iman, iman si baginda Rasulullah ada tak baik darah niki netes dari tatang. Lemun darah Nabi SAW netes jok tanah hancur kota Taif. Dia saja beri si baginda Rasulullah ketika beliau dilempar keluar darah todong darah tadong ada tak teri lemun teri nyala orang negeri Taif. Malaikat Jibril tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tahun siri sampai beliau berkata, wahai Rasulullah, angkat kedua tanganmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya negeri Taif ini dihancurkan.
Jibril, malaikat Jibril. Tetapi apa kata baginda Rasulullah? La ya Jibril, tidak wahai Jibril, li'annahum la ya'lamun. Wajar manusia dia tahu apa-apa. Inilah sifat baginda Rasulullah. Sudah disakiti, dilempar dengan kotoran onta, batu segala macam, tapi beliau sabar dan mendoakan warga Taif, dan terbukti doa beliau 100% warga Taif dalam keadaan muslim beriman. Nah, ini tidak mudah-mudahan dengan kesabaran, keikhlasan yang mudah-mudahan yang perlu kami ada di dalam hati masing-masing, Allah Subhanahu wa taala menerima nabi dan amal soleh. Dan terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah saat pertama kepada selepuan guru-guru kita, terutama pendiri-pendiri NU, dengan sebab arak Nahdlatul Ulama niki ya bukti yang perlu kami alhamdulillah bebas. Seandainya terawih, seandainya terzikir, apalagi datang bulan Hok di malam itu 75 malam ribut dari masjid zikir sampai jam setengah sekit, bahkan sampai jam sekit. Lemon elek Saudi di tebeni bang ni ke.